Apa suaraku udah kedengeran? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini aku dari kelompok 6. Kita akan membawakan studi kasus dengan judul Prediksi Tingkat Inflasi Tahunan Indonesia menggunakan metode rantai Markov. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ardila Yani, yang kedua Eva Novia, yang ketiga Farida Aini, dan saya sendiri yaitu Zalfanella Khrotul Ain. Overview dari presentasi kita malam ini yaitu yang pertama pendahuluan, dua metode penelitian, yang ketiga adalah hasil dan analisis, yang empat kesimpulan dan saran, lima daftar pustaka yang kita gunakan. Next. Yang pertama, pendahuluan. Pentingnya inflasi. Inflasi adalah indikator ekonomi makro yang sangat penting. Jadi stabilitas inflasi berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi dan tidak stabil bisa memicu penyakit ekonomi seperti meningkatnya kemiskinan. Dampak dari inflasi sendiri yaitu mempunyai dampak positif sebagai stimulus ekonomi melalui kebijakan moneter ekspansif dan saat resesi. Dampak negatifnya, kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Next. Pentingnya prediksi inflasi. Yang pertama, pentingnya untuk pengambilan kebijakan sebagai pelaku usaha dan lembaga keuangan. Selanjutnya, prediksi membantu menyusun strategi pengendalian inflasi. Tujuan penelitian ini sendiri, yang pertama, menerapkan model Markov Chain waktu diskrit. Yang kedua, menganalisis pola transisi inflasi. Yang ketiga, memprediksi perpindahan kategori tingkat inflasi tahunan di Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengendalian inflasi nasional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang metode penelitian yang kami gunakan. Di sini, yang pertama kami mengumpulkan data inflasi dari tahun 1968 sampai tahun 2024, yang dimana data ini diperoleh dari website resmi BPS Indonesia. Selanjutnya, kami menentukan probabilitas dari setiap keadaan, dan selanjutnya kami menentukan matriks peluang transisinya. Lalu dilanjutkan dengan memeriksa sifat ergodik rantai Markov itu sendiri, yaitu irreducible, apriodik, dan positif rekuren. Selanjutnya, kami menentukan vektor initial rate-nya, dan selanjutnya kami melakukan prediksi dari tahun 2025 sampai tahun 2027, dan yang terakhir, kami menentukan vektor steady state-nya. Nah, di sini akan kami bahas analisis dan pembahasan yang sudah kami kerjakan. Di sini adalah data-data yang kami kumpulkan, di mana data ini dari tahun 1968 sampai tahun 2024. Data ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, diambil dari website resmi BPS Indonesia. Nah, data-data ini kami olah, dan selanjutnya kami mengategorikan tingkat inflasinya berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi, di mana state space-nya sendiri yaitu S sama dengan 0, 1, dan 2, di mana 0 ini merepresentasikan kategori rendah, 1 ini merepresentasikan kategori sedang, dan 2 ini merepresentasikan kategori tinggi. Selanjutnya, data-data ini diolah sehingga menghasilkan matriks peluang transisinya. Di sini, pada tabel ini, adalah data-data yang telah kami olah sehingga diperoleh dari rendah ke rendah ini adalah 33, rendah ke sedang ini adalah 7, rendah ke tinggi itu adalah 0, sedangkan buat sedang ke rendah itu ada 6, sedang ke sedang itu ada 5,
sedang ke tinggi itu ada 2, dan tinggi ke rendah itu ada 2, tinggi ke sedang itu ada 1, tinggi ke tinggi itu ada 0. Dengan ini adalah jumlahnya. Kemudian untuk membentuk matriks transisinya adalah seperti ini. Jadi diperoleh matriks peluang transisinya sebagai berikut, di mana P sama dengan PIJ, yaitu 33/40, 7/40, 0, 6/13, 5/13, 2/13, 2/3, 1/3, dan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita mengidentifikasi. Oke, maaf teman-teman, saya jeda sebentar ya. Anda telah tiba di Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi model rantai Markov dari penelitian yang telah kami lanjutkan. Kami membuat graf dari matriks transisinya dengan dapat dilihat di samping sebelah kiri. Dari graf ini dapat kita lihat bahwa semua state dapat dijangkau satu sama lain melalui jalur tertentu sehingga rantai Markov ini dapat disebut bersifat tidak tereduksi atau irreducible. Next. Nah, selanjutnya adalah kami memeriksa gimana periodisasinya. Untuk menentukan periodisasi state berdasarkan diagram transisi rantai Markov, terdapat transisi langsung dari state 0 ke dirinya sendiri dengan probabilitas 33/40 yang mana ini merupakan lebih besar daripada 0. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam satu langkah terdapat peluang kembali ke state rendah sendiri. Karena satu elemen dari setiap elemen dari matriks transisi dipangkatkan n langkah, maka didapat FPB dari langkah tersebut sama dengan 1, sehingga model tersebut bersifat aperiodic. Hal ini juga berlaku untuk state 0, state 1, dan state 2. Next. Selanjutnya kami memeriksa apakah dia bersifat rekuren positif atau tidak. Dengan menggunakan nilai entry matriks pada matriks transisi n langkah, dihasilkan bahwa ruang keadaan merupakan set yang rekuren. Dengan jumlahan untuk setiap entry matriks pada langkah KN itu sama dengan tak hingga, sehingga set rendah adalah rekuren. Untuk set sedang dengan cara yang sama juga didapatkan bahwa jumlahan entry set sedang ke sedang ketika n langkah itu juga berjumlah sama dengan tak hingga, sehingga set 1 juga bersifat rekuren. Next. Untuk state 2 atau state yang tinggi, meskipun dia tidak langsung kembali ke dirinya sendiri, namun tetap bisa dikunjungi kembali dengan peluang lebih dari 0 dalam beberapa langkah. Rantai Markov tersebut bersifat irreducible dan state lainnya rekuren. Maka state 3 juga adalah bersifat rekuren. Dengan bantuan software MATLAB, dihasilkan bahwa pada langkah ke-29, entry dari matriks P bernilai sama, yaitu untuk entry P11 yaitu 0,7364 sekian, P22 0,2284518 sekian, dan P33 bernilai 0,035146 dan seterusnya. Next. Nah, untuk stand rendah tadi kita akan dapat bahwa P00 di langkah KN itu bernilai 0,736440 sekian. Itu kita sama dengankan dengan 1/P0. Begitu juga dengan state tinggi dan state rendah disamadengankan dengan 1/P1. μ1 sama dengan 1/μ2. Sehingga terlihat bahwa ketika kita kalikan silang, nilai dari μ0, μ1, μ2 itu lebih kecil daripada tak hingga. Sehingga seluruh state merupakan state yang rekuren positif. Jadi dari identifikasi model rantai Markov yang telah kami lakukan, dapat diidentifikasi bahwa model tersebut dikatakan sebagai rantai Markov yang bersifat ergodik dan irreducible. Next. Nah, sesuai judul bahwa kami akan melakukan prediksi tingkat inflasi pada tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama pada tahun 2025, kami menggunakan
rumus bahwa P1 sama dengan P0 dikali P. P pangkat 1 artinya memang P pada langkah pertama. Ketika kemudian kami inisial set di P0 itu sama dengan 100 dikalikan masa transisinya sehingga didapatkan bahwa prediksi peluang tingkat inflasi tahun 2025 kategori rendah sebesar 0,825 atau 82,5%, kategori sedang sebesar 0,175 atau 17,5%, dan kategori tinggi sebesar 0%. Next. Next. Nah, selanjutnya untuk tahun 2026 dengan cara yang sama didapatkan bahwa peluang tingkat inflasi Indonesia tahun 2026 kategori rendah sebesar 0,76 sekian atau dibulatkan menjadi 76,14%, kategori sedang sebesar 21,17% dan kategori tinggi Maaf, saya lanjutkan. Dan kategori tinggi pada tahun 2026 sebesar 2,69%. Next. Sama halnya dengan pada tahun sebelumnya di tahun 2027 dengan cara yang sama kami memperoleh bahwa peluang prediksi tingkat inflasi Indonesia tahun 2027 kategori sedang, kategori rendah sebesar 0,74798 atau dibulatkan menjadi 10,38, kategori sedang sebesar 22,36% dan kategori tinggi sebesar 3,26%. Next. Oke, selanjutnya Baik, untuk selanjutnya adalah kondisi equilibrium steady state, di mana itu merupakan suatu keadaan di mana probabilitas transisi antara keadaan-keadaan dalam suatu proses stokastik mencapai kestabilan. Pada titik ini, distribusi probabilitas tidak lagi berubah meskipun proses berlanjut, sehingga setiap keadaan memiliki probabilitas yang konstan dari waktu ke waktu. Dalam konteks rantai Markov, keadaan ini menunjukkan bahwa sistem telah mencapai keseimbangan. Next. Nah, untuk distribusi probabilitas ke-28 yaitu diperoleh dengan cara P0 yaitu saat kondisi awalnya itu adalah matriks 100 yaitu di rendah dikalikan dengan P28 sehingga dihasilkan distribusi probabilitas pada yang ke-28 itu adalah 0,7364 sekian, 0,2284 sekian, dan juga 0,0351 sekian. Dan untuk distribusi probabilitas yang ke-29, yaitu P0 dikali P29, di mana matriks P0 tadi kondisi awalnya adalah rendah, sehingga 100 dikali dengan matriks transisi P dipangkatkan 29, sehingga dihasilkan matriksnya adalah 0,73640 sekian dan juga 0,22845 sekian dan 0,035146 sekian. Next. Nah, untuk hasil prediksi peluang state pada masa mendatang yaitu hingga iterasi 29, di mana peluang state rendah untuk P1-nya adalah 0,825, untuk sedang adalah 0,1750, untuk tingginya ada 0, untuk P2-nya rendahnya 0,761394 sekian, sedangnya 0,21168 sekian, tingginya 0,0269 sekian. Sehingga dilakukan iterasi terus sampai keadaan peluang studi setnya itu di P29, di mana rendahnya itu 0,73640 sekian, sedangnya 0,22845 sekian, tingginya 0,035144 sekian. Next. Nah, untuk kondisi steady state tadi dicapai pada periode ke-29 dengan nilai probabilitas untuk masing-masing kategori, yaitu tingkat inflasi rendah adalah 0,7364016 sekian atau sekitar 73,64%,
Tingkat inflasi sedangnya adalah 0,22845 sekian atau sekitar 22,85%, dan tingkat inflasi tingginya 0,035146 sekian atau sekitar 3,51%. Tingkat inflasi rendah ini menjadi kategori yang paling dominan dan stabil, dengan probabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi sedang dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa prospek ekonomi yang positif dengan resiko inflasi tinggi yang sangat rendah. Next. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya adalah next. Di sini terdapat beberapa kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu penelitian ini berhasil menerapkan model rantai Markov waktu diskrit untuk menganalisis dan prediksi transisi tingkat inflasi tahunan di Indonesia berdasarkan data dari tahun 1998 hingga 2024. Yang kedua, klasifikasi tingkat inflasi dikategorikan ke dalam 3 keadaan, yaitu rendah yang di bawah 10%, sedang itu antara 10% sampai 30%, dan tinggi 30% sampai 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori inflasi rendah mendominasi karena sebagian besar inflasi tahunan di Indonesia itu selama hampir 60 tahun terakhir berada dalam kategori inflasi rendah. Dan pada tahun 2025, kemungkinan besar Indonesia tetap berada dalam kondisi inflasi rendah dengan probabilitas sebesar 82,5%. Selanjutnya, probabilitas pada kategori rendah akan sedikit menurun di tahun berikutnya, namun tetap dominan di mana pada 2026 dan 2027 probabilitas kategori rendah sebesar 76,14% dan 74,38%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model rantai Markov yang bersifat erosiodik sehingga dapat menjamin konvergensi menuju distribusi stasioner dan hasil prediksinya dapat digunakan untuk jangka panjang. Prediksi yang dilakukan mencapai kondisi prediksi pada iterasi yang ke-29, sehingga Indonesia akan berada pada tingkat inflasi rendah sebesar 73,64%, sedangnya sebesar 22,85%, dan tingginya sebesar 3,15%. Dengan demikian, kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan cenderung stabil dan peluang inflasi tinggi di masa depan cukup kecil. Next. Next. Nah, untuk sarannya dari kelompok kami adalah yang pertama, kombinasi dengan pendekatan lain. Jadi, metode rantai Markov ini itu telah terbukti efektif dalam meramalkan tingkat inflasi. Namun, sebaiknya juga digabungkan dengan pendekatan lain seperti Maslow atau hidden Markov model, agar dapat lebih memahami dinamika ekonomi yang kompleks serta mempertimbangkan faktor eksternal. Yang kedua, menggunakan data bulanan atau kuartalan. Data yang digunakan pada studi ini masih memakai data tahunan, sehingga jika terdapat data bulanan atau kuartalan dapat dimanfaatkan untuk analisis yang lebih mendalam dan tepat dalam memantau perubahan inflasi pada periode waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu membutuhkan peran pemerintah. Pemerintah dan juga lembaga terkait perlu menjaga kondisi stabilan ekonomi Indonesia dengan merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efisien dan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Next. Oke, terima kasih eh dari kelompok 6, dari teman-teman mungkin dapat mengajukan pertanyaan. Oke, yang pertama bisa Francisca dulu. Apakah suaraku terdengar? Terdengar. Oke, aku Francisca dari kelompok 5. Aku mau tanya, bagaimana sih cara kalian menentukan kategori inflasi seperti rendah, sedang, atau tinggi? Terus, apakah pembagian ini tuh cukup rinci untuk menangkap perubahan kecil dalam inflasinya, terutama jika dilihat dari sudut pandang kebijakan moneternya? Terima kasih. Ya mungkin bisa lanjut Marcel. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Oke, jadi kalian tadi kan menyebutkan tentang sifat ergodik gitu ya di pembahasan kalian. Kalau boleh tahu, kalau boleh, apakah saya boleh mendapatkan penjelasan ulang dari sifat ergodik dan mengapa kalian memeriksa sifat ergodik dari DTMC kalian? Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya bisa Dinda. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinta dari kelompok 3 ingin bertanya, apa implikasi dari karakteristik bahwa inflasi tinggi itu tidak dapat bertahan lama? Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya Nia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nia dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan kalian menyebutkan kalau initial stage-nya itu kalau nggak salah 100 ya. Nah, itu kenapa harus 100? Apa pertimbangan di balik itu? Itu aja. Oke, mungkin kita akan diskusi dulu dari 4 pertanyaan ini, lalu nanti lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, aku izin menjawab dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan kategori inflasi? Apakah kategori ini cukup bisa menangkap detail kecil? Jawabannya yaitu klasifikasi inflasi ini dilakukan berdasarkan standar umum yang digunakan dalam ekonomi makro, jadi sudah terstandar, yaitu rendah kurang dari 10%, sedang 10% sampai 30%, dan tinggi 30% sampai 100%. Sebenarnya di penelitian ini juga menyebutkan kategori hiperinflasi, lebih dari 100% di paper studi kasus kita. Namun, tidak digunakan karena tidak ada data historis yang masuk kategori tersebut selama periode penelitian 1968 sampai 2024. Oh ya, hiperinflasi yaitu inflasi yang melebihi 100%, yang lebih dari 100%. Nah, meskipun klasifikasi ini standar, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, ada kemungkinan perubahan inflasi yang lebih kecil, yang tidak tertangkap jika hanya mengandalkan 3 kategori besar ini. Mungkin yang eh, 0, sekian persen. Tapi untuk tujuan pemodelan ini sendiri, transisi kategori dan mengidentifikasi steady state, klasifikasi ini sudah cukup. Ya, mungkin itu ada feedback dari kelompok 5.
Oke, terima kasih Zalfa. Dari aku cukup sih jawabannya. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Jadi, kenapa kita harus memeriksa sifat ergodiknya? Jadi kan setelah memeriksa sifat ergodik itu kita memeriksa apakah dia tak tereduksi, rekuren positif, dan aperiodik. Nah, sesuai dengan teorema, ketika ketika dia bersifat tiga-tiga ini, maka kita akan memperoleh limit peluang dan distribusi sehingga maaf saya lanjutkan. Sehingga sifat ini akan menentukan apakah model tersebut dapat memberikan hasil yang bermakna dan stabil dalam jangka panjang. Sehingga ketika memenuhi sifat ergodik, model Markov dapat mencapai distribusi saingan yang independen dan keadaan awal. Sehingga ketika melakukan peramalan, maka hasil yang diberikan itu stabil dan bermakna. Gimana Marcel, apakah menjawab pertanyaan? Oke, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Baik, di sini saya izin jawab mengenai pertanyaan dari kelompok 2 dari Nia tadi, di mana pertanyaannya tadi kenapa kami mengambil initial state-nya yang 100 tadi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa peramalan tingkat inflasi itu tadi bergantung pada data historis sebelumnya. Di mana data sebelumnya, ya data yang terakhir kami dapatkan itu adalah data tahun 2024. Nah, pemilihan untuk initial state-nya yaitu 100 ini karena tingkat inflasi pada tahun 2024 ini adalah tergolong rendah. Jadi, kami pilih state 100 dengan mengisi probabilitas 1 pada tingkat rendah dan 0 pada tingkat sedang, serta 0 juga pada tingkat tinggi. Maka dari itu kami menggunakan initial state-nya seperti itu. Karena dilihat dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024. Apakah menjawab dari ini ya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Ini aja dari awal nggak sebentar. Oke, terima kasih pertanyaannya Nina. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan dari Dinta,
yaitu apa implikasi dari karakteristik bahwa kategori tinggi tidak bisa bertahan lama. Nah, implikasinya itu, model ini menunjukkan bahwa inflasi tinggi itu cenderung merupakan fenomena yang sementara yang akan segera terkoreksi ke kategori yang lebih rendah, yang mendukung dengan resiko inflasi yang sangat rendah. Gitu. Untuk Dinta, apakah pertanyaannya terjawab? Bagaimana Dinta? Apakah sudah terjawab? Oke, mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh dari Felix. Silakan. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Saya Felix mewakili kelompok 7. Saya mau bertanya, untuk matriks peluang transisi yang tadi dijelaskan menunjukkan bahwa transisi dari rendah ke tinggi dan tinggi ke tinggi itu probabilitasnya adalah nol. Nah, apakah ini sangat mungkin ya dalam konteks ekonomi atau dalam kehidupan nyata untuk jangka panjang, makro jangka panjang, dan apakah ini ada suatu keterbatasan secara data historis yang digunakan? Oke, Gitu mungkin aja. oh ya. Oke, mungkin dari kelompok 8 dulu Mas Umar mungkin pertanyaannya Baik, terima kasih. Apakah saya kedengaran nih? sudah. Baik. Pertama, perkenalkan nama saya Umar, saya dari kelompok 8 dan saya ingin bertanya, itu kan state yang Anda pilih itu state 0, 1, dan 2, di mana rendah, sedang, dan tinggi. Saya mau nanya, apakah itu state-nya kalian menggunakan perhitungan sendiri atau tidak ya? Atau memang kayak memang digunakan seperti itu gitu? Itu yang saya mau tanya. Apakah jelas? Cukup jelas. Ya, ya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin kita akan diskusi dulu. Oke, aku Zalfa izin menjawab pertanyaan dari Felix kelompok 7. Tadi pertanyaannya, matriks peluang transisi menunjukkan bahwa transisi dari rendah ke tinggi dan tinggi ke tinggi memiliki probabilitas nol. Nah, apakah itu realistis dalam konteks ekonomi makro? Jawabannya yaitu probabilitas nol sendiri untuk transisi rendah ke tinggi dan tinggi ke tinggi berasal dari data historis periode 1968 sampai 2024 yang digunakan, di mana transisi tersebut tidak pernah terjadi. Memang benar-benar tidak pernah terjadi. Meskipun ini mencerminkan data yang ada, dalam realitas ekonomi makro jangka panjang, peristiwa langka atau ekstrim seperti lonjakan inflasi yang sangat cepat atau inflasi tinggi yang berkelanjutan mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, probabilitas nol ini lebih merupakan cerminan keterbatasan dari data historis yang kita amati itu sendiri. Daripada jaminan mutlak tidak akan ada
tidak akan pernah terjadi di masa depan. Jadi itu adalah implement dari data historis yang kita dapat. Apakah menjawab valid? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Jadi dari mana kami dapat setnya 012? Jadi sebenarnya set ini kami mendefinisikan bahwa 0 itu merupakan tingkat inflasi rendah, 1 itu merupakan tingkat inflasi sedang, dan 2 itu merupakan tingkat inflasi tinggi. Nah pertanyaannya pasti kan dari mana tahu rendah, sedang, tinggi ini? Secara umum bahwa inflasi memang dikategorikan menjadi 3, yaitu rendah ketika tingkat inflasinya lebih kecil daripada 10%, sedang ketika tingkat inflasinya berada di rentang 10 sampai 30%, dan tinggi berada di rentang di atas 30%. Sehingga set nya kami dapatkan dari situ. Untuk kelompok 8 apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Laura. Ya, terima kasih. Suaraku kedengeran nggak ya? Terdengar. Ya, saya Aura dari kelompok 1. Sebelumnya minta tolong dikoreksi dulu. Tadi sudah ditanyakan apa belum, karena kebetulan kondisi di sini lagi nggak kondusif, jadi nggak terlalu kedengeran dari tadi. Aku mau tanya, ini kan tadi kan matriks kalian menunjukkan kalau inflasinya itu cenderung stabil di kondisi rendah setelah 29 langkah. Nah, itu berarti apa artinya matriks transisi kalian ini nggak bisa dipakai untuk memprediksi adanya lonjakan inflasi di masa depan gitu. Itu tadi sudah ditanya belum? Oke, belum dipertanyakan. Harusnya.
Baik, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Haura tadi. Nah, jadi yang pertanyaannya tadi, apakah model ini tuh efektif untuk digunakan apabila terdapat lonjakan? Karena kita kan memakai initial state-nya kan yang rendah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan mau lihat lonjakannya, apakah dia nanti bakal ke sedang atau ke tinggi, kita juga bisa menggunakan initial state untuk yang sedang atau 010 nanti kalau pakai buat mencari lonjakan ke sedangnya. Terus kalau mencari lonjakan ke tingginya nanti bisa pakai initial state-nya itu 001. Nah, di sini lonjakan itu kan bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal gitu kan ya, seperti perang ekonomi, krisis moneter dan lain-lain. Dan itu tuh faktor eksternalnya itu tidak dianalisis dalam dalam paper kita. Jadinya untuk model yang digunakan state 100 itu kurang sesuai atau kurang efektif gitu. Jadi bisa pakai initial state yang lain untuk mencari lonjakan itu tadi, seperti yang sudah saya bilang tadi. Seperti itu. Dari Haura sendiri, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Haura pertanyaannya. Oke, karena setuju pertanyaan, eh, kami dari kelompok 6 eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.